Baik, selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama mari kita patut mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dengan kami bisa dapat hari di sini. Yang pertama, yang kedua, sebelum memulai materi atau pembahasan, mari kita bersatu dalam berdoa mulai. Ya Tuhan, terima kasih pada siang hari ini kami mengucap syukur kepadamu atas kedekatan kami kami masih bisa bernapas hingga saat ini Tuhan. Terima kasih. Kami akan membahas atau membawa singkat kali Tuhan, kiranya Engkau memberkati, melindungi dan pertemuan akhir semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan Engkau mengatur sesuatu yang baik. Haleluya, amin. Pembukaan kita sudah lalui bersama. Sebentar saya akan silakan ke pembawa materi, yaitu teman saya Nixon Balweri. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya baik, selamat siang untuk kita sekalian rekan-rekan. Kita akan memulai dengan kegiatan kita di saat siang hari ini, yaitu pembelajaran kita mengenai beberapa teori dalam mata perkuliahan psikologi pendidikan. Baik, di sini yang akan kita bahas ialah teori kognitif. Sebelum kita masuk dalam pembahasan tentang teori kognitif, ada beberapa teori yang tercantum di dalam psikologi pendidikan yang utama. Tapi di sini kita hanya ambil salah satu dari keempat teori yang ada, yaitu teori kognitif. Untuk selanjutnya, apa itu teori kognitif? Kita akan masuk dalam pengertian daripada teori kognitif. Teori kognitif sendiri adalah belajar perubahan dalam struktur mental seseorang yang memberikan kapasitas untuk menunjukkan perubahan perilaku. Struktur mental ini meliputi pengetahuan, keyakinan, keterampilan, harapan, dan mekanisme lain kepada pembelajar. Fokus teori kognitif adalah potensi berperilaku dan bukan pada perilakunya sendiri. Iya, jadi dari pengertian yang telah kita dengar bersama, bahwa teori ini dia lebih kepada mental, lebih kepada perilaku seseorang. Kalau kita sebagai mahasiswa atau sebagai seorang pelajar, itu sering kita sebut dengan mental seorang pelajar, mental seorang mahasiswa kalau di kalangan mahasiswa. Teori ini dia lebih kepada mental, perilaku kita. Bagaimana kita belum mengetahui perilaku kita, mental kita yang sebenarnya. Perlu untuk kita mempelajari apa yang sebenarnya ada pada diri kita. Dengan teori ini sangat membantu kita untuk mengenal apa yang ada pada diri kita, mental kita, perilaku kita. Bagaimana mental kita yang sebenarnya. Teori ini dia lebih kepada mental, perilaku. Baik, dari penjelasan pengertian di atas tentang materi kita yaitu teori kognitif, di sini kalau teman-teman, rekan-rekan belum paham, mungkin ada yang bisa ditanyakan kepada saya. Jadi untuk penanya saya hanya batasi 3 orang penanya. Jadi yang mau bertanya silakan berdiri dan bertanya. Dipersilakan. Terima kasih. Di sini yang saya mau tanya, apa tujuan belajar teori kognitif? Ya baik, jika ada lagi dipersilakan untuk 3 orang penanya. Baik, saya juga mau bertanya, apa manfaat dari belajar teori kognitif? Baik, jika ada lagi dipersilakan. Saya juga mau bertanya, apakah ada kekurangan dan kelebihan ketika kita belajar teori kognitif?
Ya, baik. Terima kasih untuk ketiga penanya kita di saat siang hari ini. Pertanyaan pertama, apa tujuan belajar teori kognitif? Ya, tujuannya adalah untuk memaksimalkan ingatan yang dimiliki peserta didik, untuk mengingat semua materi yang telah diberikan kepada seorang peserta. Jadi teori ini juga dia bertujuan untuk kita untuk mengingat apa yang telah disampaikan oleh ibu bapak dosen sebelumnya kepada kita sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar. Ya, di teori ini dia menunjukkan seperti itu, bagaimana kita mengingat kembali apa yang sudah diterangkan kepada kita sebelumnya. Itulah tujuan daripada belajar teori kognitif ini. Dan pertanyaan kedua, apa manfaat daripada belajar teori kognitif? Ya, ada manfaatnya dari pembelajaran teori kognitif, yaitu meningkatkan pemahaman. Seperti yang di penjelasan awal, bahwa teori ini dia berbicara tentang perilaku kita, tentang mental kita, di mana kita belum mengetahui perilaku dan mental kita. Dengan mempelajari teori ini kita dapat melihat, mengetahui bagaimana mental dan perilaku kita yang sebenarnya. Jadi dari manfaatnya ialah meningkatkan pemahaman yang awalnya kita belum memahami tentang diri kita, perilaku kita, mental kita bisa dapat memahaminya dengan belajar dari teori kognitif. Teori kognitif ini juga dapat membantu mendapatkan informasi baru. Ya, informasi baru itu macam yang tadi saya sampaikan, bahwa awal yang kita tidak tahu, setelah mempelajari teori kognitif kita dapat mengetahui. Berarti hal baru yang kita dapat, berarti itu adalah informasi baru yang kita dapat. Nah, itu adalah manfaat daripada pembelajaran teori kognitif. Nah, di pertanyaan yang terakhir, yang ketiga itu, apa ada kekurangan dan kelebihan dalam belajar teori kognitif? Tentu ada. Ada kekurangannya dan juga ada kelebihannya. Kalau untuk kelebihannya, kelebihan daripada belajar teori kognitif, kita sebagai pelajar dengan belajar teori ini kita akan lebih inovatif, kreatif, dan mandiri. Setelah mengetahui apa yang ada dalam diri kita bisa lebih inovatif, kreatif, dan mandiri. Sebelumnya kita belum mengetahui apa yang sebenarnya ada pada kita, dalam diri kita, tetapi setelah mempelajari teori ini, kita mungkin bisa berpikir lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih mandiri. Nah, itu adalah kelebihan daripada belajar teori kognitif. Nah, kekurangannya adalah di sini itu sangat sulit untuk mengenal diri kita. Itu adalah kekurangannya daripada teori ini. Nah, teori ini dia mengajak kita bahwa kita memiliki kekurangan. Kita bisa melihat kekurangan kita dengan belajar teori ini karena mengenali diri kita. Kalau kelebihannya ialah kita bisa kreatif, tetapi kalau kekurangannya ya kita akan mengenal diri kita, mengenal karakter kita, mengenal mental kita. Sangat sulit. Disitulah kekurangannya. Baik, itu adalah kekurangan dan kelebihan dari belajar tentang teori kognitif. Dari penjelasan di atas dan juga penanya-penanya yang bertanya, dari kesimpulan yang dapat kita ambil secara bersama-sama di saat siang hari ini adalah teori kognitif memiliki peran penting dalam mental seorang peserta didik. Ya, teori ini dia berpengaruh untuk kita sebagai peserta didik untuk mengenal mental kita, karakter kita. Jadi itulah kesimpulan yang dapat kita ambil secara bersama-sama. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan untuk kita sekalian di saat siang hari ini.
kasih waktu saya kembalikan. Oke baik, beri aplaus kepada pembawa materi yaitu teman saya Dixon. Oke, kami akan masuk ke penutupan yaitu saya beri teman CP untuk menutup kita pembahasan ini. Mari kita kita semuanya kita bisa berdoa mulai. Tuhan, terima kasih karena sudah tuntun kami untuk mengerti apa yang kami belajar ini, kiranya ini menjadi motivasi dan bisa untuk jadi masa depan kita nanti. Karena doa kami hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa.